Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mengalami suatu peristiwa atau mendengar berita yang membahagiakan atau menyedihkan, kita cenderung didorong untuk membagikannya kepada orang lain. Aneh tapi nyata bahwa sukacita yang dibagi-bagikan akan menjadi semakin bertambah-tambah, sedangkan kesedihan yang dibagikan akan semakin berkurang. Maria baru saja mendengar berita gembira dari malaikat Gabriel. Kabar itu sangat menggembirakan karena ia dipilih Allah untuk menjadi ibu sang penyelamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Tetapi berita itu juga menggelisahkan karena Maria belum menikah tetapi akan mengandung. Namun malaikat Gabriel meneguhkan bahwa kandungan itu dari kuasa Roh Kudus. Secara manusiawi, Maria sulit mencerna berita itu. Namun dengan imannya yang besar, Maria mampu menerima semuanya itu sebagai rencana keselamatan Allah yang harus tetap terlaksana. Untuk meringankan beban kegelisahan Maria, utusan Tuhan itu mengabarkan juga bahwa Elisabet, saudari sepupu Maria, juga sedang mengandung dalam usia lanjut. Mendengar berita itu, seusai berbicara dengan malaikat itu, Maria bergegas menuju ke rumah Sakaria dan Elisabet. Maria ingin menolong Elisabet sanaknya itu. Sudah dapat dipastikan bahwa Elisabet sangat membutuhkan bantuannya. Saudara-saudari yang terkasih, salam Maria kepada Elisabet membuat hati Elisabet merasa dipahami, didengarkan, dimengerti, dan diterima, yang selama ini merasa aib karena mandul. Kehadiran Maria yang membawa Yesus dalam rahimnya memberi kegembiraan tersendiri kepada Elisabet, Sakaria, maupun Yohanes Pembaptis dalam rahim Elisabet. Karena itu spontan Elisabet berseru dengan nyaring, "Diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Salammu membuat anakku yang di dalam rahim melonjak kegirangan." Pertemuan dua insan beriman ini membuahkan sukacita karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, mengikuti Yesus dan beriman kepadanya banyak memberikan pengalaman yang menggembirakan, walaupun juga
kadang menyedihkan. Pengalaman-pengalaman ini mengajak kita untuk selalu bertanya diri, sungguhkah saya selalu membawa Yesus dalam hidup saya? Apakah orang lain melihat Yesus dalam diri saya dan saya siap membagikannya? Apakah kehadiran dan pelayanan saya membawa dan menjadi berkat kegembiraan untuk sesama, seperti halnya Maria ketika mengunjungi Elisabet sanaknya? Pertanyaan-pertanyaan tadi hendaknya menjadi bahan permenungan bagi kita menjelang Hari Raya Agung Natal kita. Semoga iman kita kepadanya terus kita kembangkan dan kita bagikan kepada sesama sehingga semakin berdaya guna. Ingatlah, kasih Tuhan yang kita bagikan kepada sesama akan terus bertambah. Dengan demikian, bersama Bunda Maria, kita membawa dan menjadi saluran berkat dan rahmat bagi sesama. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, dengarkanlah dengan rela doa umat-Mu. Kami bergembira karena kedatangan Putra-Mu sebagai manusia lemah. Semoga kami umat-Mu kelak memperoleh hidup abadi karena kedatangannya sebagai penguasa mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.